Halo trader, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel. Dan tayangan ini juga bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. Seperti biasanya kami dari tim Research QT Capital akan membahas beberapa saham yang mungkin jadi pilihan rekomendasi kami untuk besok hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Dan sebelum lanjut nontonnya, untuk kamu yang baru pertama kali nonton video kami, ayo dukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga share ke teman-teman kamu, siapa tahu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Indeks hari ini tutup di 4896,73. Turun 1,4% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Jadi setelah kemarin kita dikasih angin surga. Harganya indeksnya naik 1,8%, hari ini tutup di 4896, turun 1,4% ya. Histogram akumnya merah, walaupun masih di bawah average ya. Ini menunjukkan bahwa memang marketnya masih belum bagus ya, apalagi dengan berita yang beredar tentang Jiwasraya dan kawan-kawan, ya itulah pokoknya. Saham yang bisa kita lihat, pertama kita lihat dulu pakai QT Chartbot, kita lihat yang histogram akumnya di atas average, sepertinya tidak ada. Oh salah ya, XPACCS nggak ada. Sepertinya hari ini nggak ada yang akumnya hijau di atas average. Ya ampun, semua kosong ya. Kita cari yang akumnya masih terjaga, jadi merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Yang pertama ada APIC, kita lewatin. Yang kedua ada Astra International yang hari ini ex-date, ya Vin ya, ex-date. Ex-date hari ini sempat dibuka di 4840, sempat turun sampai 4920, turun ke 4800. Tapi setelah turun 4800, ini yang menarik. Jadi walaupun hari ini ex-date seperti ekspektasi setelah dividen, biasanya itu harganya turun. Cuman dari akum histogramnya kelihatan bahwa ini histogramnya hijau di atas average. Akum lainnya juga masih merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Dan harganya tutup di 4900. Secara perhitungan mungkin minus 2% dibandingkan dengan tutupan kemarin. Tapi kalau kita lihat hari ini ex-date tapi nggak ada distribusi yang signifikan. Jadi menurut saya sih Astra ini baik-baik saja. Nggak masalah kalau misalkan setelah kita setelah kemarin kum dividen, terus habis itu hari ini X mungkin orang pada buang, tapi nyatanya nggak ada distribusi yang signifikan. Jadi menurut saya sih Astra ini baik-baik aja kayaknya. Masih boleh disimpan, lumayan lah ya yang masih nyimpen barang. Selain dapat dividen, harganya juga ekspektasinya, harapannya sih bisa naik dengan resisten terdekatnya sih 5250. Semoga aja bisa nyampe 5250, minimal ya breakout dulu 5000 lagi lah ya seperti kemarin, terus baru sampai ke 5250. Tapi apapun itu, Astra sepertinya masih baik-baik saja. Saham berikutnya yang masuk ke explore akumnya masih uptrend adalah BBCA yang hari ini naik 0,4% dibandingkan dengan penutupan kemarin di harga 286.625. Akum histogramnya 3 kali hijau berturut-turut dalam 1 minggu terakhir. 5 bar candle terakhir masih didominasi warna hijau, hijaunya 3 kali, merahnya cuma 2 kali dalam 5 hari terakhir ya. Harganya juga masih melanjutkan penguatan setelah rebound dari area support 27.000, 27.400. Resisten di 30.200, 31.000 masih sama. Bentar. Oke. Saya matikan dulu. Selanjutnya adalah saham Boga BHAT, kita lewatin aja. Indofood, kita bahas Indofood. Indofood hari ini tutup di bawah 6.400 sell. Walaupun aku masih uptrend, tapi harganya setelah di tanggal 23 kemarin bikin candle lower high lower low. Kemarin mungkin tanggal 24 masih sempat selamat karena harganya masih tutup di atas 6.400, tapi hari ini harganya tutup di bawah 6.400. Rekomendasinya sell aja dulu lah, walaupun akumnya kita lihat juga merahnya kecil, tapi harganya turun ya, jadi nggak menarik buat di trading kan, karena biar gimana pun kita sebagai trader cuma bisa dapat untung kalau harganya naik. Jadi untuk sementara ini Indofood rekomendasinya masih sell. IPTV kita lewatin, kita lihat MDKA. MDKA masih berhasil ditutup di atas 1360. Ini kemarin kan ada pola inside bar, jadi kalau misalkan harganya turun ke bawah 1360 harusnya kan dijual.
Buat kamu yang masih punya barang, mungkin masih nunggu tutupan baru dijual ya nggak apa-apa disimpan dulu. Cuman kalau misalkan ternyata harganya tutup di bawah 1360, rekomendasi kami tetap dijual. Untuk sementara buat kamu yang sudah jual nggak masalah, tunggu aja kalau misalkan harganya ke atas 1410 kita bisa buyback gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan nggak naik ke atas 1410 ya nggak usah dibeli, abaikan aja dulu. Agak sedikit ya saham-saham yang akumnya masih terjaga ya. PNBN pun juga masih sama seperti kemarin, masih cenderung sideways dalam 5 hari terakhir nih, 1 2 3 4 5 candlenya masih berada di dalam area high dan low di candle yang tanggal 18 Juni. Jadi masih berada di dalam range 790, bawahnya atasnya 850. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir memang si PNBN ini cenderung sideways, tapi ya memang distribusinya nggak terlalu signifikan ya. Nanti aja lah kalau misalkan ada rekomendasi beli, nanti analis kami yang akan merekomendasikan. Saham berikutnya SCMA. Seperti dengan masih sama seperti pembahasan yang kemarin di video yang sebelumnya, SCMA ini kemarin membentuk pola inside bar, yang artinya kalau misalnya hari ini dia bisa breakout ke atas 1125, kamu boleh beli. Tapi kalau misalkan nggak naik ke atas 1125 ya nggak usah dibeli. Dan doji candle hari ini closingnya di 1090. Di sini kita lihat di chart intraday akan kelihatan bahwa memang nggak kemana-mana harganya. Jadi ya memang doji, ya mau gimana. Buat kamu yang masih punya barang tetap disimpan, tetap di hold aja, duduk manis, duduk tenang, tidur tenang juga. Tapi kalau misalkan belum punya barangnya, tunggu aja bisa breakout ke atas 1125 baru beli. Berikutnya ada saham semen Gresik, masih sideways juga, walaupun akumnya nggak menunjukkan distribusi yang signifikan karena memang malah justru histogramnya hijau, mungkin setinggi average-nya dia. Akumnya line juga masih tetap merah di atas hijau juga masih di atas biru, yang menandakan bahwa si big player cenderung masih konsisten melakukan aksi akumulasi, nggak ada distribusi yang signifikan. Masih boleh tetap disimpan, masih boleh tetap masuk ke watchlist dengan area support di 8900, 9025, area resistennya 10200, 10400. Masih tetap sideways. Berikutnya ada TBIG. TBIG masih tetap sideways di bawah area resisten, jadi resisten 1185, 1200, masih sama ceritanya seperti kemarin. Dan kita lewatin lagi. Berikutnya saham Wood, hari ini lower high lower low sama seperti yang terjadi di tanggal 22 dan tanggal 19 kemarin. Lower high lower low ini ceritanya bisa jadi satu sinyal sell. Jadi kalau misalkan besok ternyata harganya turun ke bawah 366, sell. Tapi kalau nggak turun ke bawah 366, hold. Tapi kalau kamu belum punya barang, nggak usah beli dulu karena candlenya lower high lower low itu bukan jadi sinyal beli. Yang terakhir WSBP. Masih inside bar, masih belum bergerak jauh, tapi ya juga di sini akum histogramnya merah tapi kecil, jadi nggak ada distribusi yang signifikan. Harganya sih masih tetap terjaga di atas 190-an, dimana kalau misalkan ini kita lihat 190 adalah area, bisa dibilang area supportnya lah ya. Asumsikan kita punya area support agak di-adjust sedikit 185, 190. Kalau misalkan harganya turun ke bawah 185, 190 ya itu baru agak was-was ya. Tapi selama harganya masih tetap di atas area supportnya sih nggak masalah. Toh juga akumnya juga masih merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru seperti yang kita lihat di sini. Dan di sini adalah bisa dibilang masih bikin swing higher low ya, higher high maksudnya, masih bikin swing higher high akumnya. Jadi masih uptrend akumnya, masih belum ada distribusi yang signifikan. Itu tadi dari QT Chartbot. Sekarang kita lihat yang hasil explore menggunakan AFL. Di sini kita coba lihat dulu. Kita start dari yang paling bawah. SIMP, wow. Candlenya sih bagus ya. Akumnya jelek. Ini khawatirnya sahamnya dikuasai sama si big player. MAPA kita lewatin, PTPP hari ini lumayan sempat naik ke 870, tapi kalau kita lihat selama beberapa hari terakhir cenderung sideways, biarin aja dulu. Kita cari yang beneran uptrend sama yang enak dilihat lah ya. Kalbe Pharma kita lewatin, BBTN setelah kemarin bullish Marubozu, hari ini bikin pola inside bar. Jadi akumnya masih belum uptrend karena ini masih di bawah biru. Biru ini SMA 13, jadi masih nggak terlalu bagus BBTN. Bank Mandiri juga masih sideways. Untuk sektor finance, terutama bank, saya sih masih lebih memilih BBCA ya. Kita lihat sekilas ini misalkan kalau BBCA. Nah ini BBCA, ini tadi
tiga candle berturut-turut histogramnya hijau. Akumnya juga masih cenderung uptrend. Kita bandingkan dengan si Bank Mandiri. Bank Mandiri cenderung downtrend, ini akan kelihatan. Apalagi kalau kita maximize chartnya, ini juga masih kelihatan belum uptrend. Bank Rakyat oke lah ya, tapi masih lebih oke sih Bank BCA sih. Bank Rakyat sama Bank Negara, Bank Rakyat sama Bank BCA itu bagus, Bank Negara akumnya jelek, jadi abaikan saja. Jadi kalau mau milih bank, pilih aja dua, Bank BCA kalau enggak Bank Rakyat. Itu pun juga saya lebih suka sih Bank BCA sih. Buat kamu yang, apalagi indeks kan turun 1,4% hari ini, jadi kalau pegang BCA ya nggak rugi. Saham berikutnya RALS. Hari ini akum histogramnya di atas average. Cuman memang si akum lainnya masih di bawah biru ya. Ini kayak mungkin kayak cikal bakal ini masih tunas-tunas lah, masih bibit si RALS. Apalagi kalau misalkan kita lihat trennya yang agak lebar selama bulan April, Mei, Juni ini cenderung sideways antara 525 sampai 690 715 itu jadi resistennya. Supportnya 525, harganya di tengah-tengah area sideways-nya. Jadi ya kita tunggu aja lah ya sampai dia bisa uptrend. Tapi kalau misalkan kalian mau yang tipe trader agresif ini ya, mungkin si RALS ini bisa dikoleksi nih. Cuman memang karena posisi harganya sekarang di tengah area sideways sih, mungkin ada baiknya tunggu agak turun ke dekat area supportnya 525 tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi ya masukin ke watchlist, jangan sampai lolos si RALS ini. IPTV kita lewatin, APIC Indofood tadi juga udah dibahas, Boga Raja lewatin, Wismilak lewatin, Kino kita abaikan saja. SSIA hari ini bergerak di area 382408, tertingginya tadi 404, terendahnya 386, masih di dalam area 382408. Kalau kita zoom in kita lihat bahwa akumnya cenderung hari ini merah ya, merah tapi di bawah average. Akumnya juga, akum lainnya ini masih di atas biru. Ini bisa dibilang akumulasi yang signifikan sih enggak, tapi distribusi yang signifikan juga enggak. Jadi bisa dibilang mungkin black player-nya nggak ngapa-ngapain ya dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi mereka jual beli tapi nggak ngapa-ngapain, nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan pergerakan yang pernah tercatat di akhir bulan Mei sampai awal Juni. Itu kan akumulasinya gede sekali. Histogram hijaunya ini gede sekali, merah di atas hijau, hijau juga di atas biru, ini kelihatan jelas sekali. Dan untuk sampai sekarang sih menjelang akhir bulan Juni belum kelihatan ada distribusi yang signifikan. SSIA. Kemudian untuk Sumarekon sama juga masih hari ini tutup di 610, tapi akumnya juga masih merah di atas hijau. Kayaknya masih di atas hijau ya. Oh, sedikit di bawah hijau. Tapi masih di atas biru lah ya, masih hampir sama seperti si SSIA. Jadi big player distribusinya nggak terlalu signifikan. Akum histogramnya merah tapi kecil, nggak masalah, menandakan bahwa distribusinya nggak terlalu signifikan. Harganya turun masih bisa disimpan sih ya buat kamu yang waktu belinya itu melihat candle, mungkin di sini bisa dibilang bullish engulfing, terus kemudian di sini ada higher high higher low, kamu masih simpen barangnya, ya udah nggak apa-apa, siapa tahu memang ini cuma sideways aja dengan area support 550 575. Kemudian Antam ini hampir 1 minggu terakhir, kalau misalkan hari Senin itu kan dari Senin sampai sekarang hari Kamis itu histogramnya merah semua. Kayaknya sih enggak dulu deh. PPRE kita lewatin, MCAS kita lewatin, Cleo kita lewatin, PTPP, BWPT juga kita lewatin saja. PNBN tadi udah dibahas, WSBP juga sudah dibahas, Bull harganya candlenya higher high higher low buat kamu yang beli waktu dia ada inside bar di sini kan, inside bar pattern waktu di area 240 254 itu kan ada inside bar, terus kemudian dia di tanggal 19 harganya nggak turun lebih rendah dari 240, kemudian waktu di tanggal 22 dia breakout ke atas 254, tutupnya di 280. Ini sekarang candlenya masih higher high higher low, jadi yang masih punya barang ya disimpan aja lah. Cuman ini bull ya, ini volumenya ini hampir rata, ini gede-gede semua. Ini kayaknya sih big playernya juga dominan di sini. Wood tadi udah dibahas, Semen Gresik, TBIG, Jasa Marga. Oh ini Jasa Marga inside bar pattern. High-nya hari ini 4.500 sama dengan penutupan kemarin juga 4.500. Low hari ini di 4370 bikin higher low, jadi high dan low-nya candle hari ini berada di dalam area high dan low candle yang kemarin.
Ini bagus hari ini small black body candle tapi posisinya di atas area candle kemarin. Jadi ini inside bar pattern yang lumayan bagus. Dia harganya uptrend, breakout resistant, bikin inside bar pattern. Nah, jadi strateginya sederhananya sih ya, boleh beli kalau harganya naik ke atas 4.500. Ini kita lihat bahwa hari ini memang si histogram akumnya ini hijaunya banyak. Jadi dari pagi sampai penutupan juga masih tetap hijau histogramnya. Ini menunjukkan bahwa ya walaupun harganya turun sedikit tapi akumulasinya masih ada. Memang masih dikumpulin dan harganya nggak dibandingkan kemarin memang turun. Tapi kalau dibandingkan dengan trennya ini sih cuman koreksi kecil sih ini ibaratnya begitu. Jadi kalau misalkan mau trading cepet ya besok siapa tahu hari Jumat nih kalau misalkan harganya naik ke atas 4.500 kamu boleh beli. Cut loss-nya itu agresif aja ya di bawah 4.370. Tapi siapa tahu ntar bisa jadi tradingan ya nyopet-nyopet lah siapa tahu. Jasa Marga, BHAT, SCMA juga sama. Kalau misalkan breakout ke atas 11.25 kamu masih boleh beli. Jasa Marga, SCMA tadi oke. MDKA siapa tahu breakout 14.10. Astra masih bagus hari ini ex dividend. Astra BCA juga masih bagus. Jadi itu tadi kayak BCA itu masih boleh buat diperhatiin 3 kali berturut-turut itu histogramnya hijau. Ini kan 3 kali 1, 2, 3 ini akumnya hijau semua. Astra hari ini XD tapi malah 3 kali berturut-turut histogramnya hijau, itu masih oke. Jasa Marga breakout resisten, bikin inside bar pattern, akumnya uptrend, histogramnya juga dalam 1 minggu terakhir ini dari Senin sampai hari ini itu histogramnya hijau semua. Terus apa lagi tadi ya? Apa tadi Van? Jasa Marga, SMA, Astra, BCA 4 ya. Yang bagus-bagus apa lagi ya? WSBP masih bisa dipantau hari ini small body candle, small kecil tapi di atas support 185 190 masih bisa dipantau. Oke, kayaknya itu lumayan lah. Ada 5 yang besok bisa dilihat-lihat. RALS itu juga kayaknya masih ya. RALS. Oh, di tengah-tengah tapi ya buat trading cepet lah ya. Indeksnya marketnya kayaknya susah ini, indeksnya nggak kemana-mana. IHSG, komposit ya, komposit. Indeksnya nggak kemana-mana, marketnya nggak enak, marketnya beritanya juga nggak enak, coronanya nggak selesai-selesai, begitulah. Oke, baiklah sekian video dari kami. Jika kalian menyukai video kami silahkan klik tombol like. Terima kasih kamu sudah menonton ya, meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai dengan selesai. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin ada request analisa saham tertentu silahkan tuliskan di kolom komentar. Share video-video kami ke teman-teman kamu. Jangan lupa join ke room telegram kami di @akumulasi_bandar. Room ini free selamanya, amin. Di sini kamu bisa belajar analisa teknikal dari analis-analis kami. Kamu boleh nanya saham, kamu boleh nanya apalah, terserah, gratis tanpa dipungut biaya. Cukup buka Telegram Messenger kamu, tap tombol search, kemudian ketik aja @akumulasi_bandar, kemudian klik join. Jangan lupa jawab pertanyaan dari bot. Kalau nggak dijawab kamu dianggap sebagai spam. Apalagi ya, cobain juga @QT Chartbot dari QT Capital. Di situ kamu bisa request chart saham, explore. Jangan lupa juga cobain fitur push notifikasinya, itu sangat membantu untuk trading kamu. Gratis trial 7 hari. Habis itu suruh bayar. Terus kalau kamu misalkan pengen punya data akum, jangan lupa kontak personnya ada di deskripsi. Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau penulisan. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Semoga besok marketnya bagus, amin. Terima kasih, dadah.